Shalom, haleluya, selamat pagi saya ucapkan kepada kita semua. Kita bersyukur pagi hari ini di mana sekali lagi kita dapat merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita bersama dengan keluarga, bersama dengan seluruh jemaat kita dimanapun kita berada. Sebelum itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Segala kemuliaan, hormat, pujian, syukur kami kembalikan kepada Engkau pagi hari ini Tuhan, di mana sekali lagi kami bersyukur kami dapat merenungkan kebenaran firman-Mu. Sertai kami, urapi kami, beri kami hikmat, beri kami kebijaksanaan agar kami dapat mengerti, memahami firman Tuhan yang akan kami pelajari bersama-sama pada pagi hari ini di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Berkaryalah Tuhan, berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat pagi hari ini saya senang sekali mengajak kita melihat kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Timotius 3 ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata kepada kita, "Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar." Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam firman Tuhan ini saya senang sekali mengajak kita mau melihat satu tema firman Tuhan yang cukup sederhana, yaitu berkat di masa susah. Sebagai orang percaya, kita harus percaya akan kuasanya Tuhan. Tetapi pada masa yang sama, kita juga harus selalu siap sedia menghadapi setiap halangan yang memang pasti terjadi menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Firman Tuhan bahkan dengan jelas mengatakan kepada kita bahwa hidup yang kita jalani di hadapan Tuhan adalah bagaikan sebuah pertandingan atau perlombaan rohani dan pertandingan iman tentunya di dalam setiap kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap orang percaya harus mau bertanding, berlomba supaya keluar sebagai pemenang di hadapan Tuhan. Kita tidak pernah bertanding seorang diri, ya. Ada Tuhan yang akan selalu menyertai kita, menolong kita supaya pada hari kita keluar, ya, di dalam kehidupan kita, maka kita akan keluar sebagai seorang pemenang di hadapan Tuhan. Seperti di dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-24 sampai kepada ayat yang ke-27. Pertanyaannya, mengapa hidup ini disebut pertandingan iman atau pertandingan rohani? Ya, karena ternyata di dalam hidup ini Tuhan mengizinkan kita mengalami banyak hal, bukan hanya berkat, tetapi kadangkala masalah, persoalan, dan tantangan hidup yang selalu ada di dalam kehidupan kita. Nah, selain kita mengalami keberhasilan, ya, dan kesuksesan, kadangkala kita juga diperhadapkan dengan pergumulan yang berat, ya, entah apakah itu masalah keluarga, masalah kesehatan, masalah ekonomi, kegagalan, dan lain sebagainya di dalam setiap kehidupan kita. Dan itulah kenyataan dari sebuah kehidupan di dalam kehidupan kita. Nah, musuh utama kita di dalam kehidupan kita adalah iblis, ya. Dia mau supaya kita kalah dan dijatuhkan, ya, saat sedang mengalami hal-hal yang buruk atau hal-hal yang tidak menyenangkan. Ya, disinilah
pertandingan iman atau rohani ya yang terjadi saat kita harus mempertahankan iman meskipun melalui masa-masa yang sukar dan berat di dalam kehidupan kita, orang-orang percaya. Seringkali kita melihat ya banyak orang Kristen yang rajin ke gereja, rajin beribadah, bahkan sudah melayani Tuhan, tetapi kemudian mereka tidak sungguh-sungguh mengikuti Tuhan di dalam kehidupan mereka. Ya, mereka kecewa dan mengundur diri dari pelayanan karena sedang mengalami masalah persoalan yang berat dalam hidup mereka. Mereka tidak sadar bahwa hidup ini memang sebuah perjuangan, sebuah pertandingan ya, tidak mudah seperti yang kita bayangkan di dalam kehidupan kita. Tetapi firman Tuhan berkata, kalau kita setia dan bertahan sampai akhir, kita akan menerima mahkota dan upah di dalam kehidupan kita. Artinya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita pasti akan menerima berkat dari Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Jadi berkat di masa susah itu pasti ada dan terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Bersyukur karena Tuhan selalu mengajar kita ya menghadapi situasi yang sulit di dalam kehidupan kita hari-hari ini. Haleluya. Firman Tuhan hanya sampai di sini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah kami pelajari pagi hari ini. Kiranya mengubah kami, memberkati kami menjadi orang-orang percaya yang terus berusaha di saat kami mengalami persoalan, di saat kami mengalami kesulitan, kesusahan dalam kehidupan kami tetap berjalan di dalam landasan yang benar, yaitu firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan kami, firman Tuhan yang akan menjadi pelita bagi kaki kami untuk melangkah. Ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Berkati anak-anak-Mu yang mendengar kebenaran firman-Mu dimanapun mereka berada. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami sudah berdoa. Amin.